adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW 9 yang memang doktrin-doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada ya penebusan dosa, sodakoh hijrah, sodakoh macam-macam begitu. Ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW 9 ini dengan pesantren Az-Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali kita berjumpa di channel Indah Official. Mudah-mudahan pada saat kami hadir di hadapan sahabat semuanya pada siang hari ini, seluruh sahabat semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, pada hari ini saya akan hadirkan kembali peristiwa viral yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun ini. Jadi dari hari ke hari makin banyak kita lihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mengungkap sisi-sisi perkembangan perjalanan yang terjadi di pondok pesantren Ma'had Al-Zaitun ini di bawah pimpinan Syekh Panji Gumilang ini. Dan sekarang yang baru terungkap adalah ketika Majelis Ulama Indonesia ini merilis. Nah, ini kemarin kita lihat, saksikan di wawancara yang dilakukan oleh TV One terhadap salah seorang pengurus MUI pusat yang merupakan waktu itu sebagai sekretaris dari tim yang meneliti 20 tahun yang lalu terhadap kemungkinan penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun ini. Itu sahabat semuanya, kita langsung saja mari kita simak bagaimana wawancara yang dilakukan oleh reporter TV1 bersama dengan pengurus MUI, terutama dari Komisi Fatwa MUI Pusat pada hari ini. Kita langsung simak. Kalau kita bersama dengan Komisi Fatwa MUI, Pak Ustadz Aminuddin Yaqub. Assalamualaikum Pak Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Saya dengar juga tim dari Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan penelitian mengenai Ponpes Al-Zaitun ini. Apa kemudian temuan yang ditemukan oleh tim Majelis Ulama Indonesia? Ya, itu penelitian lama ya, tahun 2002. Jadi selanjutnya sahabat semuanya ini sampaikan dulu, penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh MUI sudah lama, sekitar tahun 2002 lampau. Berarti sekarang 2023, berarti sudah 21 tahun lebih kurang. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan gerakan NII KW 9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Ya. Jadi itu namanya semuanya gerakan NII KW 9, Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaitun. Ya. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat itu. Jadi ketuanya adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi Wapres RI atau presiden kita. Cukup panjang dan berliku karena gerakan NII KW 9 ini adalah satu gerakan yang hidden ya, gerakan bawah tanah yang sangat berarti disampaikan tadi sahabat semuanya, berarti gerakan ini dianggap sebagai sebuah gerakan hidden. Nah, ini gerakan bawah tanah yang ini sulit terlacak tapi dia bergerak, mempunyai kekuatan yang tidak bisa kita sepelekan sahabat semuanya dalam sebuah pergerakan. Sulit untuk kita lacak dan kita identifikasi, tapi alhamdulillah berkat bantuan berbagai pihak kita berhasil mendapatkan data-data yang akurat dan akuntabel. Ya, kemudian kita waktu itu meneliti 3 persoalan. Ya, persoalan pertama, diteliti. Apa dan bagaimana NII KW 9 serta ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkannya. Ya. Jadi yang pertama diteliti adalah apa dan bagaimana NII KW 9 ini, kemudian bagaimana ajaran-ajaran yang dibawa olehnya.
Nah, yang kedua, apa dan bagaimana pesantren Az-Zaitun ini ya serta pengajaran yang dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Ya. Ini yang kedua terkait dengan proses pendidikan. Nah, apa dan bagaimana pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun ini. Ini kajian yang kedua. Yang ketiga, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Ya. Nah, ini intinya sahabat semuanya. Ketiga adalah ingin mencari apakah betul ada hubungan antara NII KW 9 dengan pesantren Al-Zaitun. Nah, dari tiga pertanyaan itu kita mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang faktual. Ya. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tadi, ya memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW 9. Ya. Nah, ini terutama sahabat semuanya memang didapatkan itu ajaran menyimpang yang dilakukan oleh NII KW 9 ini. Ya, misalnya Ini dicontohkan hijrah dan baiat, tentang hijrah dan baiat, tidak wajibnya sholat, tidak wajibnya sholat, tentang penebusan dosa bisa diganti penebusan dosa nih dengan uang, dan berbagai macam ajaran yang dikembangkan oleh gerakan NII KW 9 ini yang menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun? Nah, kita mendapati saat itu ya kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az-Zaitun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan. Ya. Berarti terkait yang kedua ini sahabat semuanya, persoalan kurikulum, proses pengajaran, buku-buku yang diapakan nih ketika tim dari Majelis Ulama ini mengadakan penelitian, disimpulkan memang untuk yang kedua ini tidak ditemukan adanya penyimpangan pada saat itu. Pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaitun. Ya. Nah, terhadap pertanyaan, ya jadi tidak ada penyimpangan kita dapati gitu. Jadi memang tidak ditemukan penyimpangan dalam persoalan kurikulum. Az-Zaitun. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi, adakah relasi antara gerakan NII KW 9 dengan Az-Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Ya. Nah, ini intinya sobat semuanya. Nah, dalam persoalan adakah hubungan relasi di antara NII KW 9 dengan Ponpes Al-Zaitun ini, nah ini memang ditemukan hubungan yang sangat signifikan pada waktu itu. Dalam 3 aspek. Ya, ini ada 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan. Di mana kepemimpinan di pesantren Az-Zaitun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Ya. Nah, ini jelas sahabat semuanya. Nah, jadi dalam aspek pertama ditemukan adalah bahwasanya dalam hal kepemimpinan, bahwa ditemukan pimpinan di NII KW 9 itu juga merupakan pimpinan di Ponpes Al-Zaitun ini. Ini temuan yang cukup mengejutkan tentunya. Eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Ya. Koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren yang merekrut santri itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW 9. Iya. Ya. Iya, itu relasi yang pertama. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya. Ya, bahwa secara historis kelahiran
pesantren Al-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Ya. Berarti secara sejarah semuanya, bahwasanya kelahiran Ponpes Al-Zaitun ini itu tidak bisa dipisahkan dari berdirinya NII KW 9 ini. Dan yang ketiga dari aliran dana. Ya, ini yang ketiga dari aliran dana. Mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari. Ya. Dari ini yang ketiga adalah persoalan aliran dana. Jadi didapatkan fakta oleh MUI aliran dana yang cukup signifikan tentu mengalir ke Ponpes Al-Zaitun ini. Gerakan NII KW 9 yang memang doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada penebusan dosa, sodako hijrah, sodako macam-macam begitu. Ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW 9 ini dengan pesantren Al-Zaitun. Ya, jadi jelas temuan ini dibuktikan bahwa terdapat adanya aliran dana dari NII KW 9 ini ke Ponpes Al-Zaitun. Itu ya, jadi kita harus meletakkannya itu secara proporsional. Ya, mana gerakan NII, mana pesantren, Al-Zaitun dengan aktivitas dan kurikulum pengajarannya, dan juga kita harus membedakan antara santri yang belajar dengan eksponen yayasan pimpinan pesantren Al-Zaitun ya, yang juga adalah penggerak di gerakan NII KW 9. Itu penelitian tahun 2002 ya. Ya, kemudian juga di follow up juga oleh penelitian Litbang Kemenak yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan dari tim peneliti MUI. Ya. Berarti waktu itu juga sahabat semuanya dari Litbang Kementerian Agama juga meneliti hal yang sama, itu didapatkan temuan yang tidak jauh berbeda. Nah, berarti hampir sama intinya sahabat semuanya. Nah, hasil penelitian dari tim MUI maupun Litbang dari Kementerian Agama ini kemudian dibawa kemana? Ini kan penelitian sudah dilakukan sejak lama, Pak. Ya, kita pertama MUI menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pengetahuan masyarakat bahwa gerakan NII KW 9 ini adalah gerakan yang menyimpang, ya, yang dari sisi paham keagamaannya menyimpang. Jadi masyarakat harus menjauhi dan haram mengikuti gerakan ini. Oke. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim MUI, kira-kira masih terjadi nggak sih Pak Ustadz sampai dengan saat ini? Saya masih mendengar informasi-informasi dari koordinator rekrutmen santri itu adalah eksponen gerakan NII KW 9. Tapi dari penelitian itu kami mendapatkan data kalau dulu korban NII KW 9 ini sangat masif di perguruan tinggi negeri. Berarti sahabat semuanya, hasil penelitian MUI pada waktu itu diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Nah, ini menyampaikan bahwa gerakan NII KW 9 ini merupakan gerakan yang berbahaya. Nah, sehingga menambah pengetahuan masyarakat waktu itu dan mempunyai dampak tentunya terhadap kepercayaan atau trust kepada NII ini, KW 9 ini. Itu gerakan-gerakan banyak muncul perekrutan itu di kampus-kampus. Kita lanjutkan sahabat semuanya. Seperti di IKIP Jakarta, ya, IKIP Jakarta, IPB, di UI, ITB juga, UI juga. Perguruan tinggi negeri lainnya, tapi sejak adanya publikasi dari MUI itu gerakan ini mengalami penurunan yang sangat drastis begitu dalam rekrutmen gitu. Iya. Berarti dengan diinformasikannya oleh MUI ini tentang NII itu mempengaruhi proses perekrutan yang pada awalnya cukup banyak. Nah, berarti nanti menurun secara drastis karena tentunya barangkali mahasiswa atau masyarakat makin tahu terhadap ajaran yang menyimpang dari NII KW 9 ini. Cukup efektif publikasi yang diberikan oleh media tentang penyimpangan dari gerakan NII KW 9 sehingga gerakan ini mengalami penurunan rekrutmen anggota secara signifikan dan menurunkan korban-korban
gerakan NII KW9 ini secara signifikan. Oke, terakhir Pak Ustadz singkat saja, apa yang Pak Ustadz ingin sampaikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Pak? Ya, saya kira Kementerian Agama sebagai kementerian yang menaungi pontren, pembinaan pontren begitu, mungkin bisa melakukan dialog dengan pimpinan pesantren Az-Zaitun begitu, untuk bisa dijalankan kegiatan belajar mengajar aktivitas santri di pesantren ini secara wajar dan lazim pada umumnya begitu. Yang tidak menimbulkan hal-hal yang gaduh di masyarakat. Ya, sahabat semuanya, jadi ini harapan daripada MUI tadi kepada pemerintah, tentunya Kementerian Agama, untuk mengadakan dialog yang lebih intens dengan pihak pesantren Az-Zaitun bersama Buya Panji Gumilang ini. Nah, bagaimana nanti harapannya ibadah-ibadah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Az-Zaitun ini, ibadah yang lazim dilakukan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat, sebagaimana yang kita lihat pada saat sekarang ini. Itu mungkin sahabat semuanya, dari wawancara yang dilakukan oleh reporter TV One bersama Buya dari Majelis Ulama Indonesia ini. Nah, tentunya apa yang kita ketahui ini sudah memberikan gambaran kepada kita, nah, bahwa MUI itu pada tahun 2002, sekitar 21 tahun yang lalu, itu sudah mengatakan penelitian. Karena ada informasi sebuah penyimpangan. Tadi kita saksikan. Dari segi aspek hubungan signifikan ditemukan di antara NII KW9 ini dengan Az-Zaitun. Pertama tadi disampaikan dari segi kepemimpinan, bahwa kepemimpinan yang ada di NII KW9 ini itu berkaitan erat dengan kepemimpinan yang ada di Ponpes Az-Zaitun ini. Kemudian masalah aliran dana, dulu ditemukan aliran dana yang signifikan dari NII KW9 ini kepada Ponpes Az-Zaitun. Nah, kemudian yang juga diakui tadi bahwa secara kurikulum, nah pengajaran-pengajaran, nah, itu dahulu memang tidak ditemukan adanya penyimpangan setelah diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia ini. Nah, jadi sobat semuanya, apa yang dapat kita ambil dari informasi yang disampaikan oleh MUI melalui wawancara di TV One ini? Nah, setidaknya sudah menggambarkan kepada kita, nah, bahwa secara historis, nah ini pernah terjadi ajaran penyimpangan di Ponpes Az-Zaitun ini, nah terutama terkaitan dengan gerakan NII KW9 ini. Nah, harapan kita, nah walaupun dulu, nah ini pada saat itu pimpinannya tetap juga Syekh Panji Gumilang ini, dan sampai hari ini juga beliau yang menjadi pimpinannya, nah, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ajaran menyimpang yang ada dahulunya itu memang betul-betul habis di dalam praktek di Pondok Pesantren Az-Zaitun ini. Dan kita juga berharap seperti tadi harapan dari MUI, nah ke depan, nah tentunya dengan harapan diskusi musyawarah dari Kementerian Agama, pihak yang berwenang dengan pihak dari Pondok Pesantren Az-Zaitun ini, sehingga nanti betul-betul semua ibadah yang dilakukan itu ibadah yang lazim dilakukan oleh umat Islam, dan tidak ibadah-ibadah yang aneh-aneh seperti aneh-aneh itu yang tidak biasanya, nah apalagi nanti sampai menyimpang. Seperti kemarin ketika sholat Idul Fitri, nah ditampilkan seorang wanita ada di jemaah bagian depan, kemudian adanya jemaah lain beragama lain. Nah, ini hal yang tidak pernah dilakukan termasuk pun zaman Rasulullah yang kita ketahui. Nah, hal ini membuat kegaduhan, membuat informasi di masyarakat yang tidak baik nantinya. Kemudian juga proses azan yang kemarin juga menjadi perbincangan di masyarakat, terutama juga di netizen, nah di media sosial. Nah, ini kita berharap, nah bahwasanya nanti azan dilakukan itu juga adalah azan yang lazim dilakukan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dengan aturan-aturan yang tentunya sudah ada dasarnya. Nah, yang terakhir juga harapannya nanti ini seperti kemarin disampaikan, adanya keinginan untuk menampilkan wanita sebagai khatib Jumat. Nah, ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Nah, karena ini akan menjadi penimbulan polemik baru yang nanti akan menghebohkan. Nah, jadi walaupun terucap kemarin oleh Buya Panji Gumilang ini, cukuplah hanya sekedar rencana saja, dan mudah-mudahan tidak beliau terapkan di Ponpes Az-Zaitun ini. Kita semua
bangga dengan pondok pesantren. Nah, di seluruh Indonesia ini tentu juga pesantren Al Zaitun dengan tentu tetap berharap bagaimana nanti santri-santrinya diberikan aja pembelajaran, proses pendidikan yang sesuai dengan aturan pemerintah, tentu juga sesuai dengan aturan-aturan agama yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis dan dalil lainnya. Kita berharap mudah-mudahan kegaduhan ini segera teratasi, tercarikan solusinya, dan mudah-mudahan kita tetap bersatu sebagai umat muslim, bersatu untuk membina umat menjadi lebih baik masa depannya. Terima kasih sahabat semuanya, banyak maaf kalau kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.